Maxians, welcome to Max Class. Maxians, pada episode sebelumnya kita sudah membahas apa itu Forex. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu futures. Pasar berjangka atau yang disebut juga sebagai futures market, yaitu di mana transaksi kontrak futures berlangsung. Pada pasar berjangka, barang-barang yang diperjualbelikan pada umumnya adalah komoditas. Terjadinya kesepakatan antara pembeli dan penjual akan diikat melalui kontrak, meskipun mereka saling tidak tahu siapa saja lawan transaksinya. Nah, apa aja sih contoh-contoh produk di futures? Pertama adalah indeks saham. Indeks saham yang mungkin banyak orang tahu adalah indeks saham Amerika, yaitu Nasdaq, Dow Jones, S&P 500. Lalu ada juga seperti Hang Seng dan Nikkei. Yang kedua adalah komoditas seperti silver, gold, dan oil. Lalu ada beberapa produk futures di Indonesia seperti kopi, coklat, dan sebagainya. Dari semua penjelasan futures yang tadi saya sebutkan dan contoh-contoh produk futures, apa sih alasan kita mengapa kita harus trading futures? Yang pertama adalah kita dapat melakukan trading atau melakukan transaksi dengan modal atau margin yang kecil. Dengan modal atau margin yang kecil, kita berpotensi untuk mendapatkan keuntungan yang tak terhingga. Yang kedua adalah trading di futures adalah sebagai sarana hedging atau sarana lindung nilai. Yang ketiga adalah kita dapat melakukan transaksi jual beli indeks saham dan komoditas. Cara terbaik agar kita tidak melibatkan emosi dalam aktivitas trading adalah dengan membuat trading plan yang jelas dalam menghadapi setiap perubahan kondisi pasar. Banyak trader yang tidak berusaha membuat trading plan-nya sendiri karena mereka tidak tahu bagaimana harus memulainya dan apa seharusnya isi dari sebuah trading plan tersebut. Nah, isi dari trading plan tersebut yaitu yang pertama, trader harus menentukan risk-reward rasionya dulu. Nah, skenario risk management ini harus Anda terapkan pada setiap posisi yang Anda akan transaksi. Pastikan Anda telah paham benar mengenai position sizing yang adalah bagian terpenting dalam menentukan risiko. Yang kedua, kita harus menentukan position size sesuai dengan target stop loss. Dalam membuat trading plan, selalu diingat bahwa position size bisa berubah-ubah sesuai dengan risiko stop loss per trade yang kita tentukan. Risiko per trade hendaknya ditentukan terlebih dahulu sebelum menentukan stop loss level. Yang ketiga adalah kita harus membuat jurnal dan catatan untuk melakukan evaluasi. Untuk setiap posisi yang telah di-close, baik profit atau loss, sebaiknya diberikan catatan untuk evaluasi kualitas strategi dan plan yang telah Anda buat. Dengan begitu, Anda akan lebih terpandu untuk mengambil langkah-langkah ke depannya. Nah, selanjutnya, apa sih itu risk ratio? Analisis dan prediksi memang tidak bisa lepas dari trading. Tanpa analisis, risiko rugi tidak bisa dikontrol. Namun, analisis yang kita buat juga tidak selalu tepat, sehingga kadang kita mengalami kerugian. Untuk mengatur agar kerugian keseluruhan masih di bawah batas, kita bisa gunakan risk to reward ratio. Apa sih risk to reward ratio itu? Risk to reward ratio adalah perbandingan batas risiko rugi dan target profit dalam setiap transaksi yang kamu buat setiap kali kamu membuka posisi atau setiap kali kamu transaksi. Sebelum melakukan transaksi, hal pertama yang harus dilakukan adalah melihat apakah syarat-syarat berikut sudah terpenuhi. Yang pertama adalah pergerakan market sudah sesuai analisis. Yang kedua adalah modal kita sudah cukup. Kemudian kita harus menentukan besarnya risiko yang harus ditanggung. Biasanya risiko rugi ini berkisar antara 2-5% dari total modal yang Anda miliki. Setelah menentukan risiko, barulah menentukan target atau batas untukmu menggunakan risk to reward ratio. Misalnya kamu memilih batas rugi 3% dari modal. Kamu bisa memilih rasio 1:1,
1:2 atau 1:3. Jika kamu memilih rasio 1:1, maka batas profitmu juga 3%. Jika kamu memilih rasio 1:2, maka batas profitmu adalah 6%. Dan jika kamu memilih rasio 1:3, maka batas profitmu adalah 9%. Lalu, apa sih fungsi risk to reward ratio dalam trading? Nah, kamu bisa menggunakan risk to reward ratio untuk mengatur risiko kerugian kamu dalam trading. Selain untuk mengontrol kerugian, risk to reward ratio juga bisa membantu kita untuk menghasilkan profit yang konsisten sesuai dengan risk to reward yang telah kita tentukan. Setelah kita mengetahui apa itu risk to reward ratio, langkah selanjutnya adalah kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan money management. Dalam konteks trading forex, money management adalah tata kelola dana dalam akun trading kita. Hal ini mencakup berapa besar lot di setiap posisi trading kita, berapa jarak antara harga entry dengan stop loss dan target profit kita, serta berapa jumlah maksimal posisi trading yang akan kita buka dalam satu waktu bersamaan. Forex memang bisa memberikan keuntungan, namun tidak selamanya posisi kita akan profit. Bisa jadi kita akan mengalami loss 1 atau 2 kali sebelum profit lagi. Kemungkinan juga kita akan mengalami loss beruntun tanpa tahu kapan bisa profit kembali. Penggunaan stop loss atau SL yang besar memang bisa membatasi kerugian kita. Tapi bagaimana kalau misalnya kita terjadi loss berturut-turut? Tentunya jumlah kerugian akan semakin menggunung. Untuk membalikan keadaan itu sangat berat. Kita harus deposit lebih ataupun kita harus menggunakan lot yang lebih besar. Profit yang didapat berbulan-bulan akhirnya amblas dalam semalam. Psikologi kita pun semakin drop yang akhirnya berdampak pada kualitas trading kita. Maka dari itu, kita dapat mulai mencari cara menghadapi resiko loss dengan menerapkan money management yang tepat. Sebagai contoh, metode money management apapun pada dasarnya berakar pada pertanyaan mengenai berapa besar dana yang berani Anda resikokan. Risiko di sini bisa diartikan risiko loss yang ingin diambil per satu kali transaksi. Pertama-tama, tentukan dulu jumlah loss maksimal yang sanggup Anda terima. Kita ambil contoh risiko 2% per satu kali trading. Jika terjadi loss 3 kali berturut-turut, maka akun hanya loss sebesar 6% dari total modal Anda. Apabila trading keempatnya menghasilkan profit, maka dengan risk ratio 1:3 akan menghapus semua loss kita tadi. Kasarnya, misalkan Anda memiliki dana sebesar $1.000 dalam akun trading dengan resiko 2% per trading, artinya setiap posisi trading harus mematok stop loss maksimal $20 dan target profit setara $60, yaitu risk reward rasionya 1:3. Ini adalah gambaran kasar saja, karena pada prakteknya Anda akan perlu mempertimbangkan margin dan leverage yang digunakan di broker-broker Anda. Intinya, bukan profit yang paling diutamakan dalam trading, tapi pengukuran resikolah yang perlu didahulukan. Profit akan mengikuti dengan sendirinya. Dengan menerapkan risk to reward 1:3 misalnya, kita bisa menyesuaikan level take profit kita 3 kali lebih besar dari ukuran jarak stop loss untuk setiap transaksi. Memang jika dihitung-hitung, penerapan risk ratio kadang membatasi peluang profit kita. Namun, kunci dari kesuksesan trading forex adalah disiplin dan telaten dalam belajar, serta menerapkan sistem trading yang sudah direncanakan. Nah, Maxians, penjelasannya kan sekarang udah selesai nih. Step selanjutnya, ayo kita coba praktekkan semua teorinya itu di akun demonya Maxco. Untuk melakukan registrasi akun demo di Maxco, kalian bisa langsung kunjungi websitenya Maxco, yaitu www.maxco.co.id atau klik link di bawah ini. Oke Maxians, see you on the next class.